Salahin Kumaidi. Aku udah bilang belum pesen. Tapi tahu enggak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustaz aja. Oke, dia datang. Oke, ini dia datang. Selamat siang teman-teman. Siang. Bu Sekjen, saya mengarahkan dulu atau ini gimana? Di dalam dulu ya. Di dalam dulu. Kita dulu ya. Teman saya mau konsultasi sama Bu Sekjen sama saya. Kita beliau juga lebih jagoan lah urusan organisasi. Iya, juga. Teman-teman, kita sama-sama masuk ya. Sip. Kopinya udah? Kalau belum ada kopi berarti yang harus disalahin siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini karena kita juga sedang melalui proses daripada menuju Munas nanti dan saya juga cukup kaget sekali karena juga ternyata langsung didampingi oleh pengprov pendukungnya dan ini luar biasa. Jadi teman-teman semua nanti feel free aja untuk nanya-nanya, tapi hari ini sudah dilalui oleh Mas Budi, sampai hari ini baru satu yang mengembalikan formulir, kita belum menerima lagi. Saya bilang waktunya nanti sampai hari Senin. Kalau hari Senin tidak ada, kita akan tutup dan nunggu 2 hari kita cek berkas dulu, baru nanti di tanggal 25-nya kita sampaikan hasil siapa yang maju untuk menuju sebagai ketum Perbasih. Sementara seperti itu, mungkin Pak Dharma ada tambahan mengenai detail dari dukungan yang sudah disampaikan Pak Budi dan juga mengenai berkas-berkasnya Pak Budi seperti apa, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Saya menyerahkan kepada tim penjaringan. Kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, rekan-rekan wartawan yang hormat yang terus bersama-sama dengan kita Perbasih. Insya Allah ke depan kita menyatu bersama. Tadi saya sudah terima berkas dari Mas Budi Jiwandono dan saya sudah periksa secara sekilas ketentuan-ketentuan semua peserta termasuk sudah menentukan dana juga ke Perbasih. Kemudian dukungan yang nanti juga kita periksa apakah dukungan ini benar-benar sah atau tidak gitu, tapi kita sudah meriksa dukungan dari kurang lebih 28 provinsi. Yang ditandatangani di atas. Nah, ada satu yang masih dikirim walaupun sudah share, kami juga ada lihat, tapi aslinya masih dalam perjalanan. Jadi insya Allah 29. Jadi berkas ini kami terima tadi dari Mas Budi dan tim, dan kami akan periksa setelah penutupan tanggal 23 jam 5. Dan tanggal 25 final kami akan mengumumkan secara resmi, kami ambil waktunya pada para wartawan juga secara resmi siapa saja. Karena yang mengambil daftar ini
Mas Budi dengan Yos Ragunan. Jadi yang pertama mendaftar Mas Budi, yang kedua yang kita nunggu. Walaupun nanti kan ada pertanyaan, itu kan sudah 29 Pak Dharma. Yang satu mendaftar pakai dukungan mana? Tapi kan kita nggak tahu. Jadi kita nggak boleh menetapkan sebelum final. Itu aja kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga kehadiran Mas Budi dan bersama para pendukungnya pada siang hari ini, hari Jumat yang penuh keberkahan dan tentunya insya Allah semua yang berkas ini akan kita periksa dengan baik. Terima kasih. Salam. Iya ya, silakan siapa Pak Dino ya tadi ya katanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan media yang saya muliakan. Tentu tidak hentinya kita bersama-sama mengucapkan dalam kesempatan ini. Izinkan saya Budi Satrio Jiwandono yang barusan saja menyerahkan berkas pencalonan saya sebagai calon ketua umum Perbasi yang sudah kami serahkan kepada tim penjaringan dari PP Perbasi, tadi diwakili oleh Pak Dharma dan juga Ibu Nirmala Dewi selaku Sekretaris Jenderal. Alhamdulillah pada siang hari ini saya ditemani oleh teman-teman Pemprov, para ketua umum Pemprov Perbasi, atau tidak salah tadi ada 19 ketum Pemprov Perbasi yang hadir pada kesempatan ini langsung di ruangan ini, menemani saya bersama ketua tim kami, ketua Pemprov Perbasi dari NTB, Mas Dino, ada ketua Pemprov Perbasi dari Jawa Timur, ada Bu Evi, ada ketua Pemprov Perbasi Banten, Pak Ahmad Zaki, senior kami juga, dan teman-teman lain dari berbagai provinsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi ada di hati saya dan ada nama-namanya tadi, kehadirannya sudah ada semua. Pada kesempatan ini tentu saya juga tidak ingin lupa, kami sama-sama ingin juga mengucapkan duka cita kami berpulangnya ketua umum kita, ketua umum Perbasi, Pak Dhani Kosasi. Dan kebetulan saya pernah jadi sekjen beliau selama 4 tahun. Ini tentu kehormatan besar bagi saya. Dan semoga apa yang menjadi harapan keinginan saya pribadi bukan cuma untuk memenuhi keinginan saya sendiri, tapi memang kecintaan saya terhadap dunia bola basket, olahraga bola basket, dan insya Allah nanti bisa menirukan teladan yang telah diberikan oleh Pak Dhani Kosasi dan bisa melanjutkan perjuangan dedikasi beliau dan hentinya untuk kemajuan bola basket di Indonesia. Dan saya pada kesempatan ini juga tadi sudah disebutkan
ada dukungan secara tertulis dan sudah diserahkan secara fisik dari 28 dari 31 surat dukungan dari Pemprov. Insya Allah nanti ada satu lagi yang sedang dalam perjalanan, dan siapa tahu nanti masih ada kesempatan untuk meyakinkan Pemprov juga. Kami sangat menghargai proses yang telah ditentukan oleh PP Perbasi melalui tim jaringan. Kami menghargai proses dan semua individu yang ingin atau kemarin juga sudah mengambilkan formulir, dan masih tadi sesuai kata Pak Dharma selaku ketua tim jaringan, masih ada beberapa hari lagi sampai pendaftaran secara formal ditutup. Jadi saya tentu sangat bersyukur, ini sebuah kehormatan besar bagi saya sudah mendapatkan 29 dukungan Pemprov dari 31 Pemprov yang aktif, dan insya Allah nanti ini bisa bertambah kembali. Selanjutnya tentu kami akan menunggu jadwal proses dan arahan dari PP Perbasi terkait apakah itu forum musyawarah nasional. Kami akan siap untuk mengikuti arahan selanjutnya, dan kami akan tunggu informasi-informasi yang selanjutnya akan datang. Dan Bapak Ibu sekalian, kami ingin melaporkan sedikit mengenai perkembangan dunia bola basket. Kebetulan beberapa hari lalu juga saya hadir secara fisik diundang untuk menghadiri pembukaan kantor FIBA sebagai induk olahraga bola basket dunia yang telah membuka kantornya di Jakarta. Tentu ini adalah bentuk support, bentuk dukungan yang menurut sangat luar biasa, yang didasari oleh keberhasilan yang telah ditunjukkan oleh PP Perbasi setelah aku induk olahraga bola basket Indonesia. Ini menunjukkan keberhasilan, ini menunjukkan perkembangan atlet-atlet bola basket kita, putra dan putri. Ini menunjukkan perkembangan sistem bola basket kita. Apakah itu liga bola basket yang berkembang, liga profesional, liga mahasiswa, liga SMA sampai ke jurnas SMA. Ini menunjukkan perkembangan wasit-wasit kita. Ini menunjukkan perkembangan dari pelatih-pelatih. Tapi perjuangan itu tidak cukup di sini. Dukungan dari FIBA ini perlu kita jemput dan perlu kita tancap gas lebih kencang. Ini adalah kehormatan. Tahun lalu Indonesia mendapatkan kepercayaan tuan rumah FIBA World Cup 2023. Dan kesuksesan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia Bola Basket ini menunjukkan kepercayaan dari dunia internasional yang sudah sering dikemukakan oleh atlet, oleh pelatih yang tahun lalu berkompetisi di Jakarta. Mereka mengatakan luar biasa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023. Tidak cukup di sini. Ini akan kita teruskan, kita akan lanjutkan, kita akan kembangkan. Dengan mimpi bahwa anak-anak cucu-cucu kita dari Sabang sampai Merauke ini bisa satu hari mendapatkan kesempatan untuk menjadi atlet-atlet berprestasi, untuk bisa mengharumkan merah putih, mengharumkan nama bangsa. Ini saya rasa cita-cita kami bersama, mulai dari PP Perbasi dan Pemprov Perbasi selaku ujung tombak pengembangan pembinaan bola basket di daerah masing-masing. Kita mendapatkan atlet unggul nanti tidak lepas dari peran para ketua umum Pemprov Perbasi yang ada di 31 provinsi yang aktif. Jadi kita harapkan kita bisa berkelanjutan, kita bisa berkolaborasi, bisa berkesinambungan, dan kepercayaan yang sudah datang dari induk olahraga internasional seperti FIBA ini nanti bisa kita kembangkan, bisa kita besarkan bersama-sama. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, saya tidak panjang lebar. Bisa ditemani oleh keluarga besar Pemprov Perbasi, para ketua umum yang hadir secara fisik pada siang hari ini sebagai calon
Ketua Umum PP Perbasi masa bakti 2024-2000. Saya pakatnya 5 tahun. Saya jujur aja Bapak Ibu, ini karena urusan hati, ya kecintaan saya terhadap bola basket. Saya anggap ini sangat serius dan saya satu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om. Saya mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman. Ketua Umum Perbasi Provinsi Jawa Timur, yang awalnya saya tidak tahu kalau ada yang mencintai bola basket selain saya, karena saya sudah keliling 38 dengan amanah, dan kemarin insya Allah pon 1 emas 3 perak, karena hati saya untuk bola basket, pengabdian saya. Tapi setelah melihat dengan sadar yang awalnya saya masuk bursa pencalonan, saya banting setir dan mendukung penuh dengan amanah dan hati yang diberikan Mas Budi kepada kita. Dukung semuanya karena tidak ada reason kecuali Indonesia emas di tangan Mas Budi. Sekian, terima kasih. Izinkan saya mewakili seluruh Pemprov yang sudah berikan dukungan. Kami tentu saja melihat figur Mas Budi Jiwandono ini, apalagi beliau kiprah di dunia basketnya juga sangat luar biasa, termasuk di PP Perbasi. Jadi beliau ini bukan orang baru, orang lama yang sekarang kita berikan tanggung jawab dan juga amanah untuk mengembangkan dunia bola basket Indonesia. Dari Pemprov Banten, tentu saja saya memberikan dukungan penuh, termasuk 28 Pemprov yang lainnya. Insya Allah yang 2 lagi nanti juga akan hadir bersama-sama kita. Terima kasih sekali lagi dan mohon dukungannya, mohon doanya agar Munas berjalan dengan baik, lancar, demokratis dan sesuai dengan ADART dari PP Perbasi. Kemudian kita mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi almarhum Pak Dani Kosasi terhadap pembangunan bola basket dalam 2 periode kepemimpinan beliau. Dan salah satu amanahnya adalah kita harus mensukseskan Munas kali ini dan juga memberikan kepercayaan kepada Mas Budi Jiwandono untuk memimpin. Ini jauh lebih mudah, mudah-mudahan perkembangan bola basket kita akan jauh lebih pesat lagi. Saya berharap hasil PON kemarin juga memberikan semangat bagi seluruh provinsi dan daerah dari Sabang sampai Merauke mengembangkan dunia bola basket di Indonesia. Saya tidak bisa menjawab untuk Mas Kosmas tadi ya karena tentu Pak Erick Thohir kan bukan pengurus dari PP Perbasi, meskipun kiprah beliau dari dunia olahraga dan khususnya basket tidak perlu kita pertanyakan lagi. Dan memang hubungan saya dengan Pak Erick Thohir sangat baik, kawan sejak lama. Kami berdua ditemani beberapa rekan lagi pada tahun 2018. Waktu itu kamilah yang bersama-sama ke kota Nice di Swiss, negara Swiss ya, untuk memberikan proposal Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023. Dan dukungan beliau itu sungguh luar biasa. Saya rasa, saya tidak mau berasumsi, nanti mungkin boleh tanya sama Pak Erick Thohir juga, ya, tapi saya yakin kita karena hormat saya kepada beliau, respect saya yang begitu besar kepada beliau, ya harapan saya beliau juga memberikan support dan mendukung saya sebagai calon ketua umum Perbasi. Saya kira itu. Terima kasih dari Detikkom. Saya tidak mau banyak berasumsi mengenai hal tersebut karena masih ada 2 hari lagi sampai tanggal 23 September ya untuk mengakhiri proses pendaftaran calon ketua umum. Bagi saya ya apapun itu ya, proses telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Saya merasa dan saya tekankan bahwa saya masuk ke sini bukan cuma untuk
menjalankan tanggung jawab dan amanah ini, selalu mendapatkan dukungan dari semua pemprov nanti ataupun semua insan olahraga bola basket, tapi juga mengikuti proses ini sebaik-baiknya. Bahwa itu setahu saya ada bukan cuma saya ya yang waktu itu mengambil formulir, dan sekali lagi saya tidak bisa berkomentar, saya tidak mau berkomentar, tidak masuk sih karena masih ada 2 hari lagi. Kalau itu pun ada, saya rasa itu baik-baik saja ya, kita ya bisa sama-sama secara proses prosedural kita mengikuti proses selanjutnya. Jadi kami tunggu waktu dengan senang hati dan kita lihat di hari-hari yang akan datang. Aduh ini agaknya nyimpang dikit, tapi nggak apa-apa saya jawab juga. Ya saya sebagai kader partai itu saya tidak lurus pada perintah dan arahan ketua umum saya. Dan memberikan arahan saya untuk tetap memberikan kontribusi bagi bangsa negara melalui jalur legislatif parlemen. Tapi kalau kita bicara memang bola basket, saya ini mulai main basket dari kelas 3 SD. Saya mulai masuk tim basket pertama saya waktu saya tim basket di SMP saya. Pertama di Bintarapan, SMP 1, saya mendapatkan rezeki keluarga saya bisa menyekolahkan saya di luar negeri, tepatnya di Singapura selama 3 tahun. Saya masuk tim mulai dari U14, saya kapten U16, sampai saya sekolah di Amerika, di SMA Amerika pun saya masuk tim basket. Itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, saya ini udah amat. Setelah selesai kuliah pun, saya main basket. Ya, kalau hari Rabu biasanya saya main STC Senayan, hari Minggu sore malam saya biasa main di Menteng. Nah, biasa kita main-main itu biasanya banyak pemain-pemain, ada pemain-pemain junior ya yang biasa main sama kami tiap Rabu Minggu. Ada Govin kita main tuh waktu sebelum dia mulai PJ itu dia tekun tiap Rabu tiap Minggu. Begitu juga sama yang senior-senior yang sudah mulai, saya nggak suka pakai kata ini, itu udah mulai berumur, udah mau menuju pensiun. Nah, saya mengikuti NBA, IBL, saya hafal pemain-pemainnya sampai sekarang pun saya cukup hafal pemain-pemainnya. Jadi ya, kalau untuk saya basket ini salah satu passion saya. Karena memang saya jadi berkecimpung di dunia politik, ya, tetapi basket ini tumbuh di dalam badan saya dan hati saya ini jauh sebelum saya masuk. Jadi mengenai ini saya rasa saya tadi Pak Zaki sudah bicara di 2 periode lalu saya pertama dipercaya oleh Pak almarhum Dhani Kosasi, pertama sebagai bendahara umum Perbasi. Setelah itu waktu kita kehilangan senior kita juga Mas Amran waktu sekjen. Setelah itu saya Pak Dhani Kosasi sebagai sekjen beliau menemani beliau sampai akhir tugas di periode sebelumnya, sehingga saya waktu itu sama Pak Erick Thohir tadi mewakili Indonesia untuk kita presentasi di hadapan FIBA board member untuk memberikan keyakinan FIBA bahwa Indonesia layak menjadi tuan rumah. Dan alhamdulillah waktu itu kami bersama-sama berhasil untuk mendatangkan Piala Basket. Jadi itu pertanyaan sangat baik ya. Saya rasa di forum yang paling tepat untuk saya secara detail memapakan itu, kalaupun insya Allah nanti mendapatkan kepercayaan dari para ketua umum Perbasi dan bisa dinyatakan di dalam forum Munas. Tapi sebagai gambaran saja, ya kami tentu tadi saya sudah sebutkan cita-cita
kami ini adalah untuk melahirkan atlet-atlet yang berprestasi, yang bisa mengharumkan nama bangsa, bisa membesarkan olahraga ini secara profesi, tapi juga secara industri ke depan. Karena bola basket ini salah satu olahraga yang masih terus berkembang dari sisi minat, dari sisi industri turunan, ini banyak sekali. Kita ingin membangun sistem pembinaan yang baik untuk atlet-atlet kita. Dari usia semuda-mudanya sampai mereka bisa masuk ke liga profesional. Tapi kita juga tidak lepas cuma dari pembinaan. Kesuksesan sebuah kompetisi tidak lepas dari kebaikan sistem yang terimplementasi di kompetisi tersebut. Kita bicara wasit, pelatih, statistician, ini perangkat support yang harus sama-sama kita pisahkan. Ya, dan untuk itu ini besar banyak sekali pekerjaan yang harus dikembangkan ke depan. Artinya apa? Ujungnya prestasi sebuah olahraga itu bisa kita lihat dari prestasi tim nasional. Ya, tentu kita ingin timnas Indonesia, apakah itu putra, putri, 5on5, atau 3x3, ini bisa tampil secara kompetitif di kompetisi-kompetisi internasional. Kita juga nggak mau target terlalu muluk-muluk juga. Ya, saya rasa kita harus realistis, kita harus transparan. Kekuatan kita sekarang di mana? Nah, depan harapan dan cita-cita kita di mana? Ini harus kita jalankan secara terukur, secara program yang implementatif yang bisa terlaksana. Kita bicara pelatihan organisasi tadi untuk mendukung wasit, untuk mendukung pelatih, untuk mendukung perangkat yang lain. Ini penting juga untuk mendapatkan perhatian yang mumpuni. Dan yang tidak kalah penting tentu infrastruktur olahraga bola basket. Ya, ini cita-cita saya, ya, lapangan-lapangan basket yang mungkin terbengkelai atau lapangan-lapangan di daerah-daerah yang tidak berfungsi secara baik. Kita perlu berkolaborasi dengan apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, untuk memperbaiki infrastruktur itu. Supaya anak-anak kita, apakah itu di pedesaan, atau di urban population di kota-kota, bisa mendapatkan kesempatan untuk main basket. Ini sangat penting. Ya, saya ini 5 tahun terakhir ini banyak perkembangan. Mulai banyak fasilitas bola basket yang mumpuni. Apakah itu outdoor, indoor, mulai lebih banyak lagi. Sebelum 7 tahun, 8 tahun lalu, susah sekali kami untuk mendapatkan kesempatan main di lapangan-lapangan basket. Karena memang ini terbatas. Nah, ini kita melihat, kita ingin ke depan, kita harus bekerja sama ini dengan Pemprov, Pengcap, ya kita harus identifikasi mana saja yang berpotensi untuk lapangan-lapangan infrastruktur ini kita kembangkan. Dari situ kita bisa mulai provinsi-provinsi siap, daerah yang siap, kita beri support untuk menjalankan apakah itu program klinik, basketball klinik, program di level club. Ini ke depan saya rasa banyak sekali. Tapi intinya, ya, ini kita ada jenjang prestasi yang kita ingin capai. Ya, tapi untuk menuju ke sana, banyak tahapan-tahapan yang harus dibenahi dan dikembangkan. Ya, untuk itu, saya ke depan, insya Allah nanti bisa membangun tim yang berisi oleh stakeholders, talenta-talenta, dan memang mereka-mereka yang punya kapasitas, punya jiwa, dan punya hati dan akhlak untuk majukan bola basket kembali. Moga-moga diisi dengan teman-teman yang punya passion dan motivasi yang sama kuat dengan saya. Dan ini karena tidak mungkin terlepas dari kolaborasi pengurus-pengurus provinsi perbasi yang ada di Timur 38 yang terbesar di Indonesia siap mendukung datang untuk mensukseskan Munas yang akan Jadi kita saling gandeng atau saling gini? Kalau begini.
Tengah. Paling kiri.